Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Sehat? Oke, gini Pak. Nah, di sore hari ini Pak, kita akan dialog interaktif. Materi pertama kita itu pemaparan visi dan misi. Jadi di sini ada 5 bagian nanti yang akan kita dialogkan di sini Pak. Yang pertama poinnya itu adalah pemaparan visi dan misi, rencana strategis pasangan terarah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, program dalam mewujudkan kerukunan di Kota Medan, menyikapi penyakit sosial, dan program unggulan 100 hari kerja, seperti itu Pak. Jadi yang pertama itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak di podium untuk, iya Pak, Foto dari situ. pemaparan visi dan misi, seperti itu Pak. Fotonya dari sana. Dari sana fotonya. Iya Bang, biar nampak dia bagusnya kan. Oke. Ya Pak, iya Pak. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pastor Yosafat Sinaga, Saudara Ciprianus Gea, Ketua PMKRI, hadir juga Bang Benyamin, Saudara Gelmo, Saudara Jesa Estarigas, dan adik-adik mahasiswa dari kelompok Cipayung. Terima kasih, saya Hayar Nasution. Saat ini saya pelaksana tugas Wali Kota Medan tapi sedang menjalani cuti mengikuti kampanye pilkada, dan saya pasangan nomor 1 berpasangan dengan Saudara Salman Al-Farisi. Berbicara visinya. Bapak, mohon maaf Pak, sebelumnya kami undang Bapak untuk berbicara di podium Pak. Kami undang Bapak untuk ke podium untuk memaparkan visi dan misi Pak, supaya lebih enak didengar Pak. Singkat aja, nggak apa-apa, duduk aja Oke, lah ya. Visinya adalah terwujudnya Kota Medan, kota masa depan yang cantik, berkarakter, nyaman kotanya, bahagia warganya. Itulah visinya. Jadi Medan itu kota masa depan, karena kita tinggal di sini menuju ke depan. Cantik, cantik itu adalah idaman semua orang, universal. Keindahan, kerapihan, kebersihan, keteraturan. Inilah dia, visi cantik itu tadi. Kota Medan ini perlu itu. Kemudian berkarakter. Apa itu berkarakter? Kota Medan ini beragam. Suku, agama. Kota Medan ini plural. Kota Medan ini berbineka. Kota Medan ini saling menghormati warganya. Kota Medan ini walaupun berbeda agama, berbeda suku, tetapi pergaulan kita tetap berada dalam satu semangat yang sama, anak Medan. Kota Medan ini orangnya religius, melaksanakan ibadahnya masing-masing. Orang Medan ini semangat berpendidikannya tinggi. Orang Medan ini sehebat apapun dia tetap sopan, santun, hormat kepada orang tua. Etika, adab. Inilah yang berkarakter itu tadi. Jadi membangun Kota Medan itu bukan membangun kota lain, tapi adalah membangun Kota Medan itu sendiri dengan segala macam potensi yang ada di Kota Medan ini. Tujuannya adalah happiness index kita meningkat, bahagia warganya. Untuk bisa happiness itu, maka kita buat nyaman kotanya. Jadi, saudara sekalian, mewujudkannya perlu keseriusan. Kota Medan, seperti dari pengantar dari saudara Ciprianus tadi, banyak masalah di Kota Medan, ya. Namun tidak selesai kalau hanya membicarakannya saja, tapi harus dikerjai. Dari 10 kerjaan, mungkin Mbak Suruh terkerjakan 7. 3 belum selesai. Inilah kami mau lanjutkan. Jadi, saudara sekalian, banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, visi kami itu dia. Medan cantik, berkarakter, berkawan, maju, dan sejahtera. Itu misi yang harus dijalankan. Saya kira ini pengantar dari visi dan misi.
Oke, silakan dielaborasi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk visi misi dari pasangan calon nomor 1. Baiklah Pak, selanjutnya kami ingin menanyakan Pak, bagaimana rencana strategi pasangan calon nomor urut 1 tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kita tahu kan Pak, ekonomi saat ini itu sudah termasuk terancam resesi. UKM, masyarakat kecil yang juga terancam pendapatannya, pendidikan murid, mahasiswa yang sekarang tidak bisa masuk sekolah dan perguruan tinggi karena COVID, apakah tahun depan bagaimana gitu Pak. Terus kesehatan tentang terutamanya corona ini Pak, anggaran dan bagaimana pelayanan kesehatan yang bisa lebih rata gitu Pak, bisa dirasakan semua orang. Terima kasih Pak. Baik, pada masa pandemi COVID ini yang utamakan adalah penyelesaian kesehatannya dahulu. Saat ini angka positif di Medan per hari bergerak antara 20 sampai 30 orang per hari yang positif. Namun angka kesembuhannya juga semakin tinggi. Pada sekitar sebulan yang lalu yang dirawat itu sekitar 2.000 orang. Namun saat ini yang dirawat tinggal 1.500. Artinya angka positifnya tumbuh, tapi angka kesembuhannya juga semakin tinggi. Jadi angka yang dirawat di rumah sakit itu semakin menurun. Artinya ada kualitas penanganan yang lebih baik. Kita berharap angka kesembuhan semakin tinggi. Memang saat ini masalah ekonomi itu menjadi problem kita di antara dua sisi, antara kesehatan dengan ekonomi. Berbicara ekonomi secara agregatif, ada siklus yang hilang di dalam rantai ekonomi itu sendiri. Siklus mana? Siklus UMKM. Jadi bukan masalah supply, tapi adalah masalah demand. Demand ini menurun di dalam siklus ekonomi Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Permintaannya yang menurun. Orang banyak berusaha, banyak orang berdagang, berjualan, tapi daya belinya yang menurun. Kenapa daya beli menurun? Saya kebetulan rumah saya di Krakatau, Pastor, ada kampus di sana yang dekat dengan rumah saya, sambil contoh UMSU. UMSU itu mahasiswanya 20.000 orang, 11.000 orang, 55% luar Medan, 45% penduduk kota Medan. Dari 11.000 orang itu pasti kos, ya, makan segala macam. Karena libur, taksiran saya lebih kurang 100 miliar putaran uang di sekitaran sana itu putus, hilang. Hilang putaran uang itu masih satu kampus. Bagaimana dengan Unika, seputaran Unika? Bagaimana dengan seputaran USU? Jadi ada siklus ekonomi yang hilang, yang putus. Nah, ini harus disambung kembali, tapi menyambung itu kondisi kesehatan kita yang jadi masalah. Ini yang perlu kerja keras kita, memutus rantai penyebaran. Sampai saat ini kebijakan pemerintah pusat belum membolehkan sekolah-sekolah dibuka. Selama sekolah-sekolah tidak dibuka, maka rantai ekonomi itu tidak akan tersambung. Tidak akan tersambung, karena ada yang hilang siklus itu. Nah, di sini untuk memperbaiki ekonomi, di tengah kondisi angka kesembuhan di Medan itu membaik, insya Allah kalau amanah itu nanti sampai pada saya tinggal tanggal 9 Desember nanti, saya akan menawarkan kebijakan sekolah dibuka kembali tapi secara bertahap. Bagaimana caranya? Kampus-kampus dulu dibuka. Karena kampus rata-rata mahasiswa sudah memiliki intelektual yang baik, punya nalar yang baik, punya pengetahuan yang lebih baik daripada anak TK maupun SD. Mungkin bertahap kita lepas dulu, supaya ekonomi bisa berputar kembali. Selama sekolah belum bisa dibuka kembali, siklus ekonominya tidak tersambung. Jadi itu dia strategi memperbaiki ekonomi yang keadaan sekarang ini. Ya.
Kita bukan masalah di supply-nya, tapi demand-nya yang masalah. Itu dia. Jadi perbaikan ekonominya di situ. Jadi kalau kondisi siklusnya terputus, disuplai dengan bantuan juga tidak akan efektif. Karena dia tidak berjalan normal ini ekonomi. Tidak berjalan normal. Kita ingin membangun ekonomi yang berjalan normal. Saya kira itu dia. Terima kasih. Ya, baik Pak. Jadi karena kita dialog interaktif Pak kan, jadi kita setiap ada materi yang telah dipaparkan seperti itu kan, jadi jawaban dari Bapak, kita akan menanyakan kepada audiens apa tanggapan mereka tuh ada pertanyaan seperti itu Pak kan, atau hal yang kurang. Jadi di sini kita membuka ruang kepada audiens untuk 2 penanya pertama seperti itu. Jadi setiap sesi nanti kita akan buka seperti itu. Ada yang ingin dipertanyakan atau ditanggapi pada teman audiens? Nah, Pak, saya tertarik dengan hal yang seperti ini, Pak. Jadi kan di Kota Medan ini, Pak kan, kita bisa melihat bahwa di jalanan itu banyak fakir miskin, gitu Pak kan. Dan anak-anak terlantar di situ banyak yang masih belum tersentuh oleh dunia pendidikan seperti itu, Pak. Jadi kehidupan mereka itu mereka tidak merasakan nyamannya bagaimana berpendidikan seperti itu. Padahal kita tahu dalam undang-undang itu bahwa anak terlantar, fakir miskin itu dipelihara oleh negara seperti itu Pak kan. Jadi tanggapan Bapak nanti ketika Bapak sudah diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin Kota Medan di masa kerja 3,5 tahun nanti, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini seperti itu Pak? Saya rasa boleh dijawab dahulu Pak. Baik, anak miskin, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Kota Medan, soal pendidikan dasar itu semuanya gratis di semua jenjang pendidikan sekolah dasar, ya, kecuali swasta. Kota Medan ini adalah kota yang terbuka. Kota yang terbuka. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang siapapun dia bisa bertempat tinggal datang ke Kota Medan ini. Namun banyak kejadian setelah kita cek, ternyata dia bukan orang Medan. Oke Pak. Jadi banyak kejadian misalnya itu yang terjadi bukan warga Kota Medan seperti itu Pak ya. Tapi karena kedepannya pendidikan itu akan menjadi prioritas utama juga bagi orang Bapak seperti itu Pak. Berbicara pendidikan itu adalah kebutuhan dasar, karena tujuan negara juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan semua segala fasilitas pendidikan untuk itu dan jangan diragukan tentang hal itu. Oke baik Pak. Nah ini Pak, ada yang masih menanggapi teman-teman? Oke Pak, kita masuk ke poin selanjutnya ini Pak. Nah ke depannya Pak, dalam mewujudkan kerukunan di Kota Medan itu apa yang akan Bapak lakukan seperti itu? Untuk mewujudkan kerukunan di umat beragama di Kota Medan, Pak. Kerukunan umat beragama, toleransi. Karena kita tahu kan Medan ini kota yang majemuk. Ada banyak suku, ada banyak agama di dalam Kota Medan ini, di Kota Medan. Jadi bagaimana Bapak sebagai pemimpin nantinya untuk menjaga toleransi ini seperti itu Pak. Dan kerukunan beragama. Saya rasa seperti itu. Seperti dalam misi yang saya sampaikan tadi berkarakter itu kan. Medan ini kan kota yang multikultural. Ya semuanya kita beri kesempatan hak yang sama karena sebagai warga bangsa dan warga Kota Medan, Medan ini kan rumah kita bersama yang harus kita bangun bersama-sama. Kerukunan itu harus kita jaga, saling menghormati, kultur budaya ini harus kita jaga bersama. Ya, beri kesempatan untuk berkarya, beribadah, dan dalam misinya salah satu rencana unggulan pemerintah Kota Medan memfasilitasi sertifikasi semua lahan-lahan rumah ibadah supaya tidak ada persengketaan di belakang hari. Saya kurang mendengar tadi Pak, itu kata Bapak tadi Bapak akan setelah terpilih atau saat ini pemerintah Kota Medan sudah memfasilitasi sertifikat tanahnya, maksudnya bagaimana itu Pak? Berarti sudah dilakukan gerakan bahwa Medan ini adalah kota yang rukun dan akan terjaminlah bagaimana toleransi di Kota Medan ini seperti itu Pak kan? Oke, nah, itu Pak.
Baiklah, kita buka sesi tanya jawab juga tentang kerukunan di Kota Medan. Apakah ada dari audiens yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1? Baik, silakan kami berikan waktu kepada Pastor Ivo. Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Ada FKUB Kota Medan. Ini saya kira menjadi tonggak utama dari Wali Kota Medan nantinya terjun ke lapangan, menyerap aspirasi semua agama supaya Kota Medan sungguh-sungguh menjadi kota yang aman seperti yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi. Bagaimana interaksi antara Wali Kota Medan selama ini dan Wali Kota yang akan terpilih nanti untuk semakin memberdayakan FKUB ini, karena banyak suara-suara FKUB hanya mengurus administrasi saja, tapi tidak greget untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota-kota besar seperti termasuk Medan ini. Bagaimana interaksi yang diharapkan ke depan antara Wali Kota Medan nantinya dengan FKUB Kota Medan ini? Terima kasih. Baik, Pastor. Sampai saat ini pemerintah Kota Medan banyak mendapat masukan rekomendasi dari FKUB. Banyak persoalan-persoalan keagamaan, pemerintah Kota Medan tetap meminta rekomendasi dari FKUB, karena FKUB terdiri semua unsur agama yang ada di Kota Medan. Tidak pernah meninggalkan hal itu. Tetap rekomendasi-rekomendasi FKUB yang kita perhatikan. Jadi pemerintah Kota Medan tidak akan bekerja dan berjalan sendiri. Itu praktek yang sudah saya lakukan selama menjadi wakil wali kota dan pelaksana tugas wali kota. Banyak persoalan-persoalan keagamaan, baik sesama internal agama itu sendiri maupun antar agama. Itu komunikasi dan rekomendasi-rekomendasi keagamaan dari FKUB itu tetap menjadi perhatian, dan kalau amanah ini sampai lagi kepada saya, hal ini akan terus saya laksanakan, rekomendasi-rekomendasi FKUB itu sendiri. Demikian, Pastor. Baiklah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kami membuka lagi pertanyaan atau tanggapan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, kami berikan kepada Ketua Pemkri, Bang CP. Silakan. Berbicara tentang medan toleran, rasanya adalah yang perlu kita persiapkan itu adalah generasi-generasi muda yang toleran juga begitu. Sebagaimana ada enggak atau apakah ada program unggulan yang nantinya yang saat ini sedang Bapak konsep atau sedang digadang-gadang begitu untuk memfasilitasi orang-orang muda dari berbagai elemen agama, suku dan dan berbagai macamnya di Kota Medan yang membuat satu event mempersatukan atau menggadang untuk tetap menjaga toleransi begitu, baik dari kecil sampai ke mahasiswa begitu. Apakah ada atau bagaimana Bapak menanggapinya? Karena kalau kita hanya mengikuti di tataran orang tua kan sebentar lagi akan berlalu, karena masa depan Kota Medan ini ada di generasi-generasi milenial dan anak-anak yang sedang anak-anak pada saat ini begitu. Apakah ada program unggulan dari Bapak untuk generasi milenial atau anak-anak saat ini untuk tetap menjaga kondusivitas atau toleransi yang ada di Kota Medan di masa yang akan datang? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu sepastilah, karena kan tugas pemerintah kan mendidik generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Baik kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan sendiri itu merupakan sarana untuk membina anak-anak muda untuk bisa berkompetisi, berdialog, berinteraksi sesamanya tanpa membedakan suku agama. Ini dia media-medianya. Sarana olahraga, sarana seni budaya, ini dia media-medianya. Itu dia. Saya kira dunia pendidikan kita juga. Sekolah-sekolah kita kan semuanya terbuka.
Itu kan media-media untuk interaksi sama kita. Jadi program-program unggulannya itu dia. Kita akan meningkatkan sarana olahraga, sarana pendidikan, baik seninya maupun yang lainnya. Saya kira ini media-medianya. Saya kira ini. Oke baik Pak. Nah begini Pak, Bapak kan sudah pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan, PLT Wali Kota Medan, dan saat ini mencalonkan lagi sebagai calon Wali Kota Medan, seperti itu Pak kan. Nah selama Bapak menjabat dan selama yang Bapak perhatikan, apa sebenarnya kendala sosial yang paling mendasar di Kota Medan, dan bagaimana cara implementasi yang Bapak programkan nanti untuk memperbaiki keadaan Kota Medan ini ke depannya, yang kita lebih ke arah tindakan konkretnya seperti itu Pak, apa programnya seperti itu, saya rasa Pak bisa ditanggapi Pak. Baik, sebagaimana saya sampaikan dalam dialog saya di video-video dengan Wak Kombur, Kota Medan secara fisik tumbuh berkembang pesat. Namun, roh Kota Medan itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Membangun kota ini adalah membangun peradaban. Peradaban kota yang harus dibangun. Apa itu peradaban kota? Pertama tadi toleransi, keberagaman, kesadaran bersama hidup tinggal di kota, disiplin, saling hormat, menghormati. Nah, masih ada sebagian di masyarakat kita itu masih hidup suka-suka. Peradaban kota inilah yang mau dibangun. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, roh kota ini perlu sentuhan-sentuhan artistik, perlu sentuhan-sentuhan seni, sehingga tidak tumbuh fisiknya semata, tetapi sentuhan artistik, sentuhan seni, sehingga orang merasa senang tinggal di Kota Medan, dan masyarakatnya muncul rasa memiliki terhadap kota ini. Itu dia. Saya kira itu dia strategi untuk memunculkan hal ini. Kalau lebih rincinya misalnya untuk ke arah UMKM-nya atau apanya gitu Pak, lebih signifikan menurut kita. Jangan, kan Bapak mengatakan gini loh, membangun kota itu membangun peradaban kan itu Pak kan. Nah, yang mau dibangun ini misalnya atau dari infrastrukturnya, pendidikannya, bagaimana? Apa yang dioptimalkan terlebih dahulu seperti itu Pak? Apa yang menjadi dasarnya? Seperti itu Pak. Membangun kota adalah membangun manusianya, peradabannya. Infrastruktur itu adalah sarana dan prasarana untuk membangun peradaban itu sendiri. Ya, selama ini pembangunan Indonesia hanya diarahkan, diukur secara statistically, semuanya angka-angka, sehingga kaku. Padahal yang mau dibangun itu adalah manusia, happiness index, kebahagiaan orangnya. Selama ini ukuran pembangunan kita terlalu teknokratik dan statistically. Padahal membangun kota, membangun negara adalah membangun manusia. Itu dia. Infrastruktur dibutuhkan, ya, untuk mencapai peradaban itu sendiri. Ini berbicara filosofi pembangunan ya. Ya, kita bergerak dari filosofis. Ya, kita lebih ke sini ya seperti ini gitu Pak. Jadi kan membangun kemanusiaannya. Nah, cara membangun kemanusiaan ini yang sudah dikonsep oleh Bapak itu seperti apa? Seperti itu. Lebih ke ranah konkretnya. Misalnya kita akan lakukan penelitian ataupun pendidikan kepada UMKM agar mampu menciptakan produk-produk baru. Kita lebih ke ranah itunya gitu, supaya masyarakat tahu nanti ya ke depannya mana sih pasangan calon yang betul-betul memperdulikan rakyat ini ke depannya, seperti itu Pak. Jadi lebih ke konsep-konsepnya seperti itu saya rasa Pak. Enggak, sekarang bicara UMKM apa bicara apa ini? Ini kan kita bicara tentang keadaan sosial tadi kan itu Pak kan. Kendala keadaan sosial di masyarakat ini, apa hal yang paling mendasar? Terus Bapak bilang kan akan membangun kemanusiaan, membangun kota sama dengan membangun peradaban. Membangun peradaban dengan membangun manusianya, seperti itu Pak kan. Nah, dengan bagaimana caranya itu agar terjadi seperti itu Pak? Oh gitu. Itu dia. Ya pertama, siapkan infrastrukturnya,
Sehingga warga itu senang tinggal di kota Medan ini. Kemudian, yuk bikin cantik Medan, itu adalah sebuah gerakan, ajakan, supaya masyarakat kota ini bersama-sama menjaga kebersihan kota, menjaga keindahan kota. Dengan gerakan ajakan ini, pola-pola ini, timbul kesadaran bersama, bahwasanya kota ini harus dijaga bersama-sama, dirawat bersama-sama. Itulah dia, timbul kesadaran bersama di kota ini, bahwasanya ini adalah rumah kita bersama. Ini yang saya sebut tadi, membangun peradaban. Caranya tadi dengan pertama memberikan contoh, teladan, ya, dengan ajakan gerakan bersama. Jadi dunia kampus juga harus bergerak, ormas juga harus bergerak. Karena banyak sekarang ini, mohon maaf, dunia kampus, dunia ormas hanya ngasih konten aja, tapi dia nggak bekerja gitu, nonton aja kan, habis itu ngasih konten ya. Banyak kan kita masih gitu, kemampuan kita mohon maaf, nonton, lihat, kasih konten, oh kamu konten sekian, hanya sampai di situ aja, tapi gerakannya nggak ada. Inilah yang mau saya ajak, silakan kasih konten, silakan kasih nilai, tapi gerakannya ada, gerakan bersamanya itu. Jadi membangun kota ini harus membangun gerakan bersama. Itu dia. Saya kira waktu saya terbatas, saya mau ke Marelan lagi, bukan nggak mau dialog panjang-panjang ya. Oke, siap Pak. Kita Saya tertarik dengan pembangunan kan Pak. Berbicara pembangunan kan kita berbicara tentang kualitas SDM. Berbicara kualitas SDM ini kan Pak, ada yang paling khas dari kota Medan. Kalau kita berhenti di perempatan, di lampu merah kan kita selalu melihat ada anak-anak kecil yang terlantar, yang mengemis, yang mengamen. Kita lihat kan Pak, kenapa mereka semakin banyak, terus anak-anak kecil yang harusnya mereka itu menjadi generasi bangsa, justru kenapa di jalan gitu Pak. Tidak sedikit juga, ternyata di belakang anak-anak ini ada juga orang-orang dewasa yang mengatur itu kan Pak, sehingga harusnya dia waktunya bermain, belajar, dia menghabiskan waktu di jalan gitu Pak. Lalu kan Pak, selain anak-anak juga ada orang yang sakit jiwa, terlantar di jalan, kita lihat bagaimana masa depannya juga. Nah sementara Indonesia ini kan berharap pada masa depan nantinya, supaya SDM itu meningkat. Adakah program atau terobosan baru Bapak untuk mengurangi angka ini, begitu Pak? Jadi gini, kota Medan ini kota terbuka, ibu kota provinsi Sumatera Utara, kita minta juga semua pihak bersama-sama mengatasi hal ini. Karena banyak yang di jalan itu, kalau dilihat itu kebanyakan bukan penduduk Medan. Ya, bukan penduduk Medan. Silakan dicek. Kamu sudah cek itu, siapa yang di jalan itu? Belum ya? kita pernah lakukan Ya kan? analisis sosial pada waktu itu Pak. Iya, analisis sosial, jangan melihat di depannya, tapi teliti. Iya, memang ada beberapa yang memang bukan warga kota Medan. Ada Ya, beberapa yang bukan warga ada kota beberapa, Medan, seperti itu Pak. ya. Jadi gini, betul. sorry bukan saya nggak mau panjang-panjang karena saya harus ke Marelan, ini udah janji. Siap Pak, ini ada satu lagi yang Saya paling terbatas sekali waktunya ya. siap Pak, ini satu lagi hal yang paling penting. Jadi program unggulan Bapak selama 100 hari kerja ini apa ke depannya? Jika diamanahkan. Saya tidak mau terjebak 100 hari. Siap Pak. Jadi lebih terjebaknya di 3,5 tahun seperti itu Pak ya? Ya. Oh ya, siap Pak, siap. Mari kita berikan aplaus yang meriah pada Pak. Siap. Baik, Terima Pak. kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak waktunya. Siap Pak. Kita berharap yang terbaik. Selamat bertanding nanti di bulan Desember Pak. Terima kasih Siap Pak. Pak. Ya. Siap, Pak. Aman.